Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 program perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang beranggotakan Dita Karisma Faryani, Imatul Hasanah, Freiska Nurhandayani, dan Aldila Rahmita Putri akan memaparkan materi mengenai pengembangan alat asesmen. Pengertian asesmen otentik. Asesmen otentik adalah suatu metode evaluasi yang mengharuskan siswa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai tugas-tugas dalam kehidupan nyata sehari-hari. Asesmen dapat bermakna pengukuran, pengujian, atau evaluasi, sedangkan otentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliabel. Penilaian otentik dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar peserta didik secara menyeluruh. Asesmen otentik mampu mengukur, memonitor, dan menilai semua aspek hasil belajar yang tercakup dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor, baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran maupun berupa perubahan dan perkembangan aktivitas dan perolehan belajar selama proses pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Penilaian otentik mengandung 3 unsur inovasi dalam bidang penilaian. Pertama, tidak mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang tradisional, tetapi lebih menekankan pada kemampuan nyata subjek belajar. Yang kedua, bersifat menyeluruh, yaitu mengembangkan seluruh kemampuan subjek belajar melalui kegiatan pembelajaran menurut paham konstruktivisme. Dan yang ketiga, tidak menggunakan sistem tes tradisional tetapi menggunakan berbagai cara. Asesmen otentik adalah pengukuran atas proses dan hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap atau afektif, ranah keterampilan atau psikomotor, dan ranah pengetahuan atau kognitif. Yang pertama adalah ranah afektif atau ranah sikap. Ranah afektif adalah penilaian pada kemampuan seseorang yang dilihat dari sikap dan nilai sosial yang diterapkan dalam kegiatan di sekolah. Aspek penilaian dalam ranah afektif ini ada 5, yaitu menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati. Yang kedua adalah ranah kognitif atau ranah pengetahuan. Ranah kognitif merupakan ranah yang mencakup berbagai kegiatan mental. Semua yang menyangkut aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif. Ranah ini mencakup 6 aspek, yaitu pengetahuan atau hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian atau penghargaan. Salah satu contoh dari ranah kognitif ini yaitu ketika sedang belajar di sekolah. Biasanya guru memberikan tugas. Sesampainya di rumah, orang tua kita biasanya mengontrol dan menyuruh kita untuk mengerjakan tugas tersebut dan mempersiapkannya dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah ranah psikomotorik atau ranah keterampilan. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang erat berkaitan dengan keterampilan atau skills, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu yang telah mereka tekuni. Jenis-jenis asesmen autentik. Yang pertama, penilaian kinerja atau performance assessment. Penilaian kinerja adalah penilaian tindakan atau tes praktik yang secara efektif dapat digunakan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku atau keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik. Penilaian kinerja meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang diterapkan. Yang kedua, penilaian proyek atau project assessment.
Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, dan penyelidikan. Yang ketiga, penilaian tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Bentuk penilaian berupa tes tertulis terdiri atas bentuk objektif dan bentuk uraian. Bentuk objektif meliputi pilihan ganda, isian, benar, salah, menjodohkan, serta jawaban singkat. Bentuk uraian meliputi uraian terbatas dan uraian bebas. Lalu yang keempat, yaitu penilaian diri atau self-assessment. Penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Teknik penilaian diri dapat digunakan dalam berbagai aspek penilaian yang berkaitan dengan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lima, penilaian jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi kekuatan dan kelemahan peserta didik yang terkait dengan kinerja ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. 6. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik, hasil tes, atau informasi lain yang relevan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dituntut oleh topik atau mata pelajaran tertentu. Tujuh, penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran atau kompetensi muatan atau kompetensi program dan proses. Selanjutnya, penerapan autentik assessment dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, penilaian autentik kompetensi bahasa. Kompetensi bahasa seseorang mencakup kosakata dan struktur bahasa juga ejaan. Tugas autentik yang diberikan dapat berupa menggali atau menemukan kesalahan kebahasaan dalam wacana yang dimaksud, kemudian membetulkannya. Untuk wacana lisan, selain kosakata dan kalimat ditambah ketepatan ucapan, sedangkan untuk wacana tulis dapat ditambah penggunaan ejaan. Dengan demikian, penilaian kompetensi bahasa atau kebahasaan dapat merujuk pada penilaian kinerja peserta didik. Yang kedua, penilaian autentik kompetensi berbahasa aktif reseptif. Kompetensi berbahasa aktif reseptif berkaitan dengan kompetensi menyimak dan membaca. Penilaian kedua kompetensi ini biasanya menggunakan penilaian tradisional yang menggunakan tes atau menjawab pertanyaan. Penilaian kedua kompetensi tersebut
dapat menggunakan penilaian otentik dengan cara mengubah tagihan dari yang sekedar meminta peserta didik merespon jawaban menjadi tagihan kinerja berbahasa aktif produktif baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, penilaian otentik kompetensi aktif produktif. Kompetensi aktif produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan bahasa untuk disampaikan kepada pihak lain secara lisan maupun tertulis. Kedua kompetensi ini menuntut dilaksanakan penilaian unjuk kerja bahasa atau praktik mempergunakan bahasa. Tugas-tugas otentik untuk kompetensi berbicara antara lain berupa kinerja menceritakan kembali sesuatu, bercerita berdasarkan rangsang tertentu, memberi tanggapan secara lisan, berdiskusi, berseminar, berpidato, wawancara, dan lain-lain. Tugas-tugas otentik untuk kompetensi menulis antara lain berupa surat menyurat, rangkuman, meringkas, meresensi buku, menulis berita, menulis artikel, menulis laporan, iklan, dan sebagainya. Seperti halnya penilaian berbahasa aktif reseptif, penentuan tugas-tugas otentik harus disesuaikan pula dengan kurikulum yang berlaku. Yang keempat, penilaian otentik kompetensi bersastra. Standar kompetensi bersastra berkaitan dengan standar kompetensi berbahasa. Perbedaan penilaian kompetensi bersastra dan kompetensi berbahasa lebih kepada niat, tujuan, dan asumsi bahwa teks-teks yang diujikan atau karya tulis yang dibuat peserta didik dinyatakan sebagai teks kesastraan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.